Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Sebelum kita mulai pembahasannya, coba tulis dulu di kolom komentar berapa umur Bapak Ibu sekarang dan dari mana asalnya. Saya, Dr. Nanda, hari ini ingin membahas sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sering terlupakan, tetapi justru menentukan kualitas hidup kita. Rahasia rumah tangga harmonis di usia 60+. Kita akan membahas masalah, penyebab, cara memperbaiki, dan langkah kecil yang bisa membuat hubungan tetap hangat meski usia sudah tidak muda lagi. Dan di akhir pembahasan, izinkan saya membacakan doa terbaik untuk kesehatan dan kebahagiaan rumah tangga Bapak Ibu. Mari kita mulai. Di usia 60 tahun ke atas, banyak pasangan mulai menghadapi masalah ini. Komunikasi berkurang, sudah tidak banyak ngobrol seperti dulu, lebih banyak diam. Cepat curiga, sensitif, gampang salah paham. Menurunnya keintiman, bukan hanya soal fisik, tapi juga kedekatan hati. Rasa kesepian meski tinggal serumah. Anak-anak sudah punya rumah tangga sendiri, pasangan lansia jadi hanya berdua, tetapi terasa jauh. Perubahan fisik dan mental. Badan melemah, pikiran lebih lambat, emosi mudah naik. Masalah-masalah ini sebenarnya wajar. Yang berbahaya kalau dibiarkan, maka rumah tangga bisa dingin, hambar, bahkan ada yang merasa kita tinggal bareng, tapi hatinya jauh. Hari ini, saya akan jelaskan bagaimana mengembalikan kehangatan itu. Kalau Bapak Ibu mengikuti langkah-langkah di video ini sampai selesai, insya Allah manfaatnya, hubungan jadi lebih hangat, tidak gampang marah dan tersinggung, komunikasi lebih lancar, hubungan intim lebih sehat dan aman, rumah jadi lebih tenang, tidak ada lagi rasa kesepian, merasa saling dibutuhkan kembali. Jadi jangan skip, karena setiap menit ada tips penting. Ada beberapa penyebab utama mengapa rumah tangga lansia kehilangan kehangatan. Tidak lagi saling mengungkapkan perhatian. Dulu sering bilang, terima kasih, hati-hati, sudah makan belum? Sekarang, diam. Rasa bangga dan gengsi. Usia makin tua, lalu merasa tidak perlu minta maaf, tidak perlu mengalah. Faktor kesehatan. Nyeri sendi, nafas pendek, kolesterol, diabetes, membuat emosi lebih mudah naik. Trauma masa lalu yang tidak diselesaikan. Ada luka lama yang diam-diam masih disimpan. Waktu berdua sangat sedikit. Lebih banyak mengurus cucu, rumah, atau masing-masing sibuk sendiri. Yang paling berbahaya adalah ketika dua orang berhenti mencoba memahami. Bahan, di sini adalah prinsip penting yang harus dimiliki pasangan lansia. Bahan pertama, hati yang mau mengalah. Mengalah bukan kalah. Mengalah adalah memilih ketenangan daripada ego. Bahan kedua, kesabaran usia matang. Kesabaran lansia lebih berharga dibanding emosi muda. Bahan ketiga, komunikasi jujur. Jujur bukan berarti kasar. Ucapkan dengan lembut. Bahan keempat, perhatian kecil. Membuatkan teh, mengelus punggung, tanya kabar. Hal kecil yang maknanya besar. Bahan kelima, niat memperbaiki. Tidak ada rumah tangga yang sempurna, tetapi ada pasangan yang mau memperbaiki. Sekarang, kita masuk ke bagian paling penting, teknik 5 menit ngobrol. Setiap pagi atau malam, luangkan 5 menit saja. Tanya hal sederhana. Hari ini bagaimana? Ada yang dirasakan? Mau ditemani jalan sebentar? Komunikasi adalah obat psikologis yang paling murah. Sentuhan ringan. Pegang tangan pasangan saat jalan, usap punggung saat duduk bersama. Sentuhan kecil mampu menurunkan hormon stres sampai 30%. Jangan bahas masa lalu. Lupakan kesalahan yang sudah lewat. Fokus pada hari ini. Pasangan lansia harus hidup lebih ringan, bukan membawa beban lama. Jalan berdua 5 menit per hari. Ini membuat tubuh lebih sehat, pernapasan lebih kuat, dan hormon bahagia naik. Jaga nada bicara. Usia boleh tua, tapi nada bicara tetap lembut. Suara lembut sama dengan hati lembut.
Pujian kecil. Contohnya, masih cantik loh kamu itu. Terima kasih ya sudah masak. Aku senang kalau kamu tersenyum. Lansia pun butuh diapresiasi. Perbaiki hubungan intim. Banyak pasangan lansia malu atau takut, padahal hubungan intim yang sehat sangat membantu mental, hormon, dan kedekatan emosional. Lakukan secara perlahan, aman, dan sesuai kemampuan. Doa berdua. Meski hanya 1 menit, ada kekuatan besar ketika pasangan tua berdoa bersama. Saling memberi ruang. Tidak semua harus dilakukan bersama. Kadang butuh waktu sendiri. Itu normal. Pilih diam daripada memperburuk. Kalau emosi mulai naik, berhenti bicara 10 menit, tarik nafas, baru jawab. Dengan cara-cara sederhana ini, rumah tangga lansia bisa menjadi lebih indah daripada usia muda. Sekarang, izinkan saya membacakan doa untuk Bapak dan Ibu semua. Mohon diam sejenak, tarik nafas pelan, dan aminkan. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada Bapak Ibu yang sedang menonton ini. Panjangkan umur mereka dalam kebaikan. Limpahkan rezeki yang halal, yang berkah, yang cukup. Jauhkan mereka dari segala penyakit, segala rasa sakit, dan segala kesedihan. Kuatkan rumah tangga mereka. Jadikan hari-hari tua mereka penuh kedamaian, kasih sayang, dan kebahagiaan. Dan jadikan sisa umur mereka sebagai umur yang bermanfaat, yang menenangkan hati, dan membuat mereka tersenyum setiap hari. Amin. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sekarang, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menulis di kolom komentar. Apakah Bapak dan Ibu pernah merasakan kejadian seperti yang saya jelaskan tadi? Dan manfaat apa yang Bapak dan Ibu dapatkan setelah menonton video ini sampai akhir? Komentar Bapak dan Ibu sangat membantu orang lain yang mungkin sedang menghadapi masalah yang sama. Saya Dr. Nanda, semoga apa yang saya sampaikan hari ini membawa kedamaian untuk rumah tangga Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.